Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu diberikan umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di tahun baru ini kita senantiasa diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tanpa banyak berpandir lagi lah kawan, Mimin akan menceritakan film yang berjudul Pet tahun 2016 dan disutradarai oleh Charles Lawrence, menceritakan seorang pria yang terobsesi dengan wanita idamannya, harus menculik dan menjadikannya seperti hewan peliharaan. Seperti apa kisahnya? Oke, seperti biasa bakawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya kita seorang pria introvert bernama Seth yang bekerja di tempat penangkaran dogi ini sebagai pengasuh dari hewan tersebut, yang dimana ketika pulang dari kerjaannya ia melihat wanita berambut pirang, tapi bukan janda pirang itu berpikir seperti pernah melihatnya. Lalu ia pun langsung menghampiri wanita tersebut. Holly, right? How are you? Tanpa basa-basi, Seth pun langsung mengajak berbincang wanita berparas cantik yang bernama Holly ini. Namun karena ia sendiri tak mengenali Seth, ini pun mengatakan kalau ia adalah adik kelas dari Holly waktu sekolah dulu. Tapi sayangnya belum sempat menanyakan tempat kerjanya, Holly harus berhenti lebih dulu di tempat tujuannya. Karena masih penasaran dengan Holly, Seth pun mencari tahunya melalui media sosial. Hingga keesokan paginya, Seth yang bertemu dengan petugas keamanan bernama Ned ini langsung menanyakan bagaimana caranya untuk memikat hati wanita ini, pun mengatakan kalau Seth harus percaya diri agar bisa mendapatkan hati wanita idamannya itu. Good, thanks. Game like that. Singkat cerita, Seth yang kembali mencari tahu tentang keseharian Holly itu pun mencatat semua kesukaan dan juga yang tak disukai Holly melalui media sosialnya, hingga akhirnya mengetahui tempat di mana Holly bekerja, pun langsung mengatur strategi untuk menemuinya. Dengan percaya diri, Seth yang sudah melihat Holly sibuk dengan pekerjaannya itu langsung mencari tempat, pun akhirnya dihampiri oleh Holly untuk melayaninya. Namun karena Holly lupa dengan pertemuan mereka saat di bis waktu itu, pun Seth kembali mengingatkannya. Tapi karena Holly yang sibuk dengan pekerjaannya itu, ia pun tak terlalu menghiraukan gombalan maut dari Seth ini. Setelah beberapa lama menikmati makanannya, Seth yang kembali dihampiri oleh Holly untuk menanyakan rasa dari menu, dan pelayan restoran ini justru langsung mengajaknya untuk menonton konser band Volt, adalah grup band yang disukai oleh Holly. Itu pun menolaknya karena ia sendiri sudah mempunyai pacar. Namun karena Seth yang terus memaksanya, pun membuat Holly marah dan pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Holly mengatakan kepada temannya bernama Claire ini ada yang mengikutinya, pun langsung mengeceknya. Lalu diikuti dengan suara handphonenya yang berbunyi ini dari Eric, mantan pacarnya. Lalu Holly yang merasa suntuk ini mengajak Claire untuk ngafe bersama sambil menceritakan perasaannya yang belum bisa move on dari Eric. Tapi Claire sebagai teman baiknya terus menyemangatinya untuk bisa melupakan semua masa lalunya itu. Sesampainya Holly di tempat kerjanya, temannya bernama Betty ini memberitahukan kalau ada kiriman bunga untuknya, pun terkejut mendengarnya dan langsung melihat dari siapa bunga itu berasal. Di sini kita diperkenalkan dengan Eric, mantan dari Holly.
yang dimana kedatangannya ini ingin mengingatkan Eric kalau ia tak perlu melakukan hal seperti itu lagi kepadanya, karena Holly mengira bunga yang dikirimkan kepadanya itu pemberian dari Eric pun kebingungan mendengarnya. Lalu di tengah perbincangan mereka diikuti dengan kedatangan Seth yang memang sedang membuntuti Holly. Seth yang langsung mengajak Holly berbincang ini pun ditanggapi dengan santun olehnya. Namun saat ingin meninggalkan Seth pergi, ia langsung menanyakan ketertarikan Holly dengan bunga mawar. Itu pun terkejut mendengarnya kalau bunga mawar itu pemberian darinya. Tapi lagi-lagi Seth yang belum juga sadar diri kalau cintanya itu bertepuk sebelah tangan pun mencoba untuk menahannya, sehingga membuat Holly marah dan terjadilah kegaduhan di dalam kafe ini. Setelah mengobati luka-lukanya, Seth yang penasaran dengan isi buku milik dari Holly itu pun mencari tahu cerita apa sih yang selama ini ditulis olehnya. Sementara Holly yang sudah kehilangan bukunya itu pun kebingungan dan menceritakannya kejadian tadi itu kepada Claire. Keesokan malamnya, Holly yang baru pulang dari tempat kerjanya ini merasa ada orang yang mengikutinya ini pun tiba-tiba dikagetkan dengan satu orang langsung mendekatinya. Namun dengan mudah Holly berhasil melakukan perlawanan kepada orang tersebut. Sesampainya di rumah, Holly yang tak menyadari kalau ia kembali dibuntuti oleh Seth ini pun mulai bersiap untuk beristirahat. Namun karena tiba-tiba mendengar ada suara gaduh dari ruangan lain, itu pun langsung mengeceknya dan sempat mengira kalau itu adalah Claire pun tak mengetahui Seth yang sudah berada di dalam rumahnya ini. Lalu ia pun kembali untuk melanjutkan istirahatnya. Tapi tiba-tiba kini Seth tanpa berdosa membawa tubuh Holly yang dimasukkannya ke dalam kardus ini. Sempat membuatnya panik ketika Ned menanyakan ada keperluan apa ia berada di sini, hingga larut malam pun mengatakan kalau ia mendapat tugas dari atasannya untuk mengirimkan barang yang dibawanya ini besok pagi. Lalu Ned pun yang tiba-tiba mendengar suara rintihan seseorang itu pun nyaris saja mengetahui apa isi dari dalam kardus yang dibawa oleh Seth ini. Tapi untung saja Seth yang cerdas ini berhasil mengelabui Ned dan mengatakan kalau suara yang didengarnya tadi itu berasal dari ventilasi udara yang sudah mulai rusak. Astaga naga, betapa terkenyutnya Holly yang terbangun dari pingsannya ini sudah berada di dalam kandang pun membuatnya panik bukan kepalang, yang dimana semua ini ternyata sudah memang direncanakan oleh Seth sebelumnya. Keesokan harinya, Seth pun mendatangi Holly yang mendapatinya lemah tak berdaya ini pun langsung memberikannya air dan makanan. Lalu saat Seth ingin meninggalkannya, Holly meminta untuk tidak meninggalkannya sendiri di tempat ini. Namun Seth yang ingin memberikan efek jarak kepadanya pun tetap meninggalkannya. Di sini Holly dibayangi dengan kemunculan Claire yang mengatakan kalau ia akan dihabisi oleh Seth. Tapi Holly berjanji kepada dirinya sendiri akan berusaha untuk bertahan hidup bagaimanapun caranya. Lalu diikuti dengan kedatangan Seth yang kembali melihat keadaan Holly ini langsung menanyakan kenapa ia tega melakukan hal ini kepadanya, pun menjawabnya karena dia mencintai Holly dan ingin menyelamatkan hidupnya.
Dan betapa terkenyutnya Holly ketika melihat buku hariannya yang hilang waktu itu ternyata ada pada Seth pun akhirnya mengetahui semua cerita hidup Holly selama ini, yang dimana Claire kita ketahui adalah teman baik dari Holly itu ternyata sudah tewas. Dan parahnya lagi kawan, orang yang melakukannya itu adalah Holly sendiri ketika mengetahui Eric mantan dari Holly itu menjalin hubungan bersama Claire saat Eric dan Holly sudah bertunangan dengan menabrakkan mobilnya. Namun karena belum puas melihat Claire yang masih hidup ini pun langsung menikam matanya, dan tewasnya Claire itu disimpulkan oleh pihak berwajib akibat kecelakaan mobil tersebut, sehingga membuat Holly terhindar dari kasus pembunuhan itu. Semenjak dari situlah Holly kerap melakukan kekerasan kepada orang lain, termasuk tunawisma yang mengganggunya waktu itu pun tewas dibakar olehnya. Singkat cerita, ketika Seth kembali untuk melihat keadaan Holly ini sengaja tak membawakan makanan berat dengan maksud agar Holly bisa bersikap baik dengannya. Namun karena merasa iba, Seth pun keluar untuk mencarikannya sesuatu. Tapi tanpa ia sadari, Ned yang ternyata selama ini mencurigai pergerakan aneh dari Seth itu pun akhirnya mendapatkan jawaban apa yang selama ini sudah ia sembunyikan. Di sini Ned tak pernah menyangka di balik kepolosan dan introvertnya Seth itu tega melakukan hal ini pun langsung dimanfaatkan oleh Holly yang meminta Ned untuk segera menyelamatkannya. Sementara Seth yang kembali membawakan makanan untuk Holly ini pun terkenyut ketika melihat pintu yang hanya dirinya ketahui ini terbuka, termasuk pintu ruang bawah tanah menuju ke tempat Holly berada. Entah apalagi yang dipikirkan oleh Holly ini sehingga membuatnya mengalihkan pandangan Ned dengan kedatangan Seth ini yang langsung menyerangnya, dan terjadilah adu mekanik antara mereka. Sungguh-sungguh di luar Nuril kawan. Dengan mudahnya, hanya dengan kata-kata "aku tak bisa hidup tanpamu", Holly mempengaruhi Seth untuk segera menghabisi Ned yang sudah tak berdaya itu pun langsung mengikutinya. Belum cukup sampai di situ kawan, Seth yang memang tambuk alias bungul ini bujur-bujur sudah gelap mata, yang terus saja mengikuti perkataan dari Holly itu. Dengan teganya ia pun mau motong-motong tubuh Ned ini dan dijadikannya makanan untuk dogi-dogi yang ada di tempat ini. Sementara bagian tubuh lainnya pun dibakarnya demi untuk menghilangkan jejak kelakuan bungulnya itu. Setelah selesai membereskan semua kekacauan tadi, Holly kembali mengumbar kata-kata manja yang membuat Seth langsung mendekatinya pun meminta untuk memenuhi hasratnya yang selama ini tak tersalurkan. Namun Seth mencoba untuk kembali mengontrol dirinya sehingga membuat Holly merajuk ini pun langsung pergi meninggalkannya. Keesokan paginya, Seth dihadapkan dengan detektif Mira yang ingin menyelidiki sebuah laporan atas hilangnya Ned itu pun mulai menginterogasinya. Tapi karena Seth yang sudah belajar dan khatam dengan apa yang diajarkan oleh Holly itu dengan santai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari detektif Mira ini. Namun di sisi lain, setelah interogasi itu, Seth yang memang merasa bersalah atas semua perbuatannya itu pun mulai cemas dan membuat pikirannya semakin kacau karena menyadari polisi sudah mulai mencurigainya. Singkat cerita, setelah berapa hari Holly tak mau makan dan tak mau berbicara kepada Seth ini pun langsung menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk meyakinkan Holly kalau ia betul-betul mencintai dan ingin menyelamatkan dirinya. Lalu dengan gampangnya Holly mengatakan ia hanya ingin meminta jari dari Seth itu diberikan kepadanya pun langsung membuatnya semakin kebingungan dengan permintaan Holly yang sungguh-sungguh di luar Nuril itu.
Ya tapi begitulah kawanai, mun orang sudah dibutakan sama cinta beginilah jadinya. Bebungulan tambuk dibuatnya, mau aja disuruh memotong jari, lihat nah. Setelah memotong jarinya, Holly pun melanjutkan aksi dengan mengancam Seth akan menggorok lehernya sendiri jika ia tak mengeluarkannya dari dalam kandang ini. Pun tanpa pikir panjang langsung membukanya. Lalu Holly pun mendekatinya dan mengatakan kalau Seth betul-betul mencintainya, yang langsung memberikannya kecupan hangat. Beberapa waktu berlalu, Holly kembali menjalin hubungan bersama Eric. Namun baru saja selesai melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam ini, Holly yang ingin membuatkan sarapan ini pun mendapati handphone milik Eric adanya pesan dari seorang wanita. Lalu Holly yang merasa kembali dikhianati ini pun tiba-tiba di sini kita diperlihatkan dengan Holly yang mendatangi sebuah gedung ini, ternyata memperlihatkan kita keadaan Seth yang masih hidup namun sudah tak berbentuk lagi, yang dimana Holly mengatakan kepada Seth kalau hari ini hampir saja menyakiti Eric karena sudah mendapatinya bermain wanita lain. Tapi karena mengingat pengorbanan cinta yang Seth lakukan kepadanya, membuat Holly mengurungkan niat buruknya itu, dan cerita pun selesai. Jadi pelajaran yang bisa Mimin dapat dari film ini, jangan pernah mencintai seseorang yang tak mau dicintai dan menginginkan kita dalam hidupnya, karena sebesar apapun effort yang kita berikan tapi bukan kita yang dia mau pun tak ada gunanya. Jadi lebih baik pergi dan mencari pengganti. Itu saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.